Welcome back to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan raket dari Hikua, yaitu Maselect C19 Extreme. Raket ini sudah saya gunakan lebih dari seminggu ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan sharing-sharing pengalaman saya menggunakan raket ini. Nah, di samping itu dalam video ini juga nanti kita akan sedikit melihat spesifikasi dari raket ini, karakternya seperti apa, perbandingan dengan Maselect C19 yang biasa ya. Ini kan yang ekstrim, dan yang biasa itu bedanya apa? Nanti kita juga akan bahas di situ. Kemudian kita akan melihat yang menarik dari raket ini. Juga nanti saya akan bandingkan dengan ini ya, Tolson Airlike 77 karena spesifikasinya kurang lebih sama. Ini sama-sama raket ringan, makanya saya mau membandingkannya, kira-kira bedanya di mana. Oke, mungkin itu yang akan saya bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Ya, oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jadi sekarang kita akan mulai membahas Hikua Maselect C19-nya. Kita akan mulai melihat dari spesifikasinya secara singkat saja ya, karena pada video yang lalu kita sudah buat video detail dan spesifikasinya. Bisa kalian cek sendiri di video-video saya sebelumnya, atau bisa kalian cek di atas ini ya. Oke, jadi ini barusan saya lepas ya, biar nanti menjelaskannya lebih enak saja. Oke, kita akan melihat bagian end cap-nya. End cap-nya seperti ini berwarna merah. Untuk Hikua sendiri ada, sepengetahuan saya ada dua, warna merah seperti ini sama warna gold ya. Warna gold itu biasanya lebih mahal harganya dan memiliki sesuatu yang lebih istimewa, entah itu dari kualitas catnya, entah itu dia limited atau tidaknya. Seperti itu. Tapi yang seperti ini dia harganya biasanya lebih terjangkau, lebih miring daripada yang gold. Oke, kemudian kita ke bagian atasnya sini. Untuk gripnya ini menarik sekali ya, karena kalau saya perhatikan jika dibandingkan dengan grip Hikua yang lain, itu gripnya ini tuh dia seperti spons guys, seperti spons, seperti busa gitu ya. Jadi tidak seperti model yang biasanya. Jadi ini kalau kalian lepas plastiknya ini, kalian pegang langsung, ini terasa sudah empuk ya, bisa langsung kalian pakai tanpa perlu memberikan ini, tapi nanti ya selera sih. Oke, di bagian handle gripnya ini bisa kalian lihat di sini ada keterangannya Hikua ya, made by Hikua Group ya. Nah, Hikua Group. Kemudian di sini ada keterangan berat sama balance point-nya ya. Perlu kalian ketahui bahwa kebanyakan ya, meskipun tidak semua, Hikua itu biasanya tidak memiliki berat dan balance point yang pasti. Biasanya mereka memiliki range ya. Jadi tiap raket yang nanti kalian beli mungkin bisa berbeda-beda berat dan balance point-nya. Seperti yang Hikua Maselect C19 Extreme ini, saya mendapatkan dengan berat 80 dan balance point-nya 295. Bisa saja nanti kalau kalian membeli Hikua Maselect C19 Extreme ini mungkin memiliki berat dan balance point yang berbeda. Jadi tidak sama persis antara satu raket dengan raket yang lain di seri yang sama ya. Oke, untuk bagian top cap atau core-nya bisa kita lihat di sini nama Hikuanya, kemudian di sini ada hologramnya ya untuk menandakan keaslian. Tapi kalau Hikua saya rasa belum ada yang versi KW-nya ya. Kemudian kita ke bagian shaft-nya. Nah, ke bagian shaft-nya di sini tidak terlalu banyak keterangan yang ada di bagian shaft-nya. Pertama, kita hanya bisa melihat di sini nama serinya Maselect C19 Extreme. Kemudian berwarna putih ya, berwarna putih, cuma saya rasa di sini memang agak mengkilat, cuma mengkilatnya ini tidak terlalu kelihatan ya. Ekstrimnya ini gold. Oke, kemudian keterangan yang lain di sini ada max tension 30 lbs. Raket ini bisa ditarik hingga tarikan maksimum 30 lbs. Mesin digital ya biasanya ya. Kemudian di sini ada keterangannya strictly designed and tested by Hikua Group. Oke, hanya itu saja keterangan yang ada di bagian shaft-nya. Bagian hijaunya seperti ini, logo Hikua. Ini flat ya, di sini ini flat ini sampai sini. Kemudian dari sini sampai atas ini dia aerobox, dan bagian atas ini kalau menurut saya di sini agak lancip ya, bagian atasnya sini lancip. Oke, tulisannya ada di bagian framenya. Pertama ini ya, metric head shape seperti biasanya. Kalau Hikua itu dia di sini metric head shape ya, modelnya metric head shape. Kemudian di sini keterangannya muscle frame, ada keterangan muscle frame bagian sini sama bagian belakangnya. Yang lainnya tidak ada. Chrome-nya 72. Oke, chrome-nya 72.
Kemudian, nah yang menarik dari Hikua Select C19 Extreme ini, dan saya rasa di Hikua yang biasa mungkin juga sama ya, pada bagian sininya guys, bagian sini ini namanya apa ya, nah bagian sininya kalau kalian perhatikan itu tidak seperti model-model frame biasa yang antara grommet yang satu dengan grommet yang lain itu kan begini ya rata. Nah kalau yang ini itu dia bergelombang guys, jadi seperti polusi tidur antara grommet yang satu dengan grommet yang lain, sehingga senarnya ini dia tidak begini ya, tapi dia agak cembung begini ya, agak bergelombang seperti ini. Dan itu dia dari bawah sini, nah dari bawah sini ya sampai ke atas seperti itu bentuknya. Kalau bagian bawahnya sini ya, untuk grommet yang bawah model U ada 4 ya, 2 kanan 2 kiri. Oke, jadi model itunya tadi bergelombangnya itu dari bawah sini guys, jadi aerodinamisnya dari situ sampai sini hampir menyeluruh. Kalau kalian perhatikan framenya juga ya, ini agak luasnya itu bagian sininya ya, mungkin bagian sininya sama, tapi bagian sininya perlu kalian perhatikan dia agak luas atau bisa dikatakan agak lonjong. Nah kalau kita bandingkan dengan Yonex Astrox Tour 9100, nah seperti ini. Kita samakan dulu bagian atasnya seperti ini. Oke, nah bisa kalian perhatikan, nah dia agak lonjong kan. Nah ini dengan Yonex, kemudian dengan Tolson Airlike 77 seperti ini. Meskipun gerbangnya cuma 72 ya, tapi dia terlihat lebih lonjong ya. Nih ARS SNP Victor seperti itu, luas ya, meskipun gerbangnya 72 ya. Oke, mungkin itu ya dari sekilas dari spesifikasinya. Oke, kemudian kita bandingkan dengan Hikua Select C19 yang biasa. Apa sih bedanya dengan yang ekstrim ini? Kalau saya perhatikan ya, dari bagian atas sampai bagian bawah, selain keterangan ininya ya, kalau yang biasa itu kan Select C19, kemudian ada keterangannya high modulus graphite ya. High modulus graphite itu materialnya, dan saya rasa untuk yang ekstrim ini juga materialnya sama dengan yang biasa. Cuma yang ini ada keterangan ekstrim, yang satunya tidak. Yang membedakan itu saya rasa nggak ada ya, dari framenya, bentuk framenya saya rasa ya sama, kemudian keterangannya ini juga sama, bagian shaftnya, catnya ini juga sama. Cuma yang membedakan itu menurut saya, kalau saya perhatikan ya, untuk yang ekstrim ini berat rata-ratanya ya itu lebih ringan daripada yang Select yang biasa. Kalau yang Select C19 Extreme ini paling rendah kalau saya cek itu di toko online itu ada yang 79, paling tinggi itu 82. Tapi kalau yang biasa itu beberapa toko online itu menuliskan keterangannya itu 84. Jadi saya rasa di bagian situnya ya perbedaannya, di bagian beratnya. Jadi untuk yang biasa itu rata-rata lebih berat daripada yang ekstrim ini. Oke, untuk flagnya saya rasa sama ya, sama-sama fleksibel sepertinya. Atau kalian sudah punya raket Hikua Select C19, apakah mungkin bisa menyampaikan ya perbedaannya dengan yang ini ya. Kalau yang ini fleksibel ya, kalau yang biasa saya tidak tahu, tapi saya rasa fleksibel juga. Mungkin bedanya hanya di berat saja kalau menurut saya ya. Oke, itu untuk perbedaannya ya. Nah, berbicara untuk catnya ya, ini kan catnya kan matte atau doff ya, simple banget guys, simple dan elegan. Variasi warnanya nggak banyak, dia hanya dominasinya warna hitam, kemudian tulisannya ini hanya warna putih, dan di sini warna gold ya. Ini menarik sekali. Kalau dari jauh menarik guys, oke bagus. Tapi kalau dari dekat memang agak kurang kalau menurut saya pada bagian finishingnya. Di sini terlihat sekali kelihatan sekali garisnya, bagian shaftnya ini garis-garis apa yang namanya ya, jadi ya seperti kayak sambungan gitu. Kemudian T-joint ini juga ini tidak rata catnya ya, tapi bukan bagian catnya, tapi permukaan materialnya ini kan biasanya kan ada, setelah materialnya itu kan ada pelapisnya, nah itu nggak merata. Juga di bagian dalamnya frame ini juga nggak merata. Tapi dengan harganya ya, ini harganya 100-200 ribuan, bisa kalian temukan. Paling murah itu mungkin 190 sekian, paling mahal itu 250, itu biasanya dengan bonus. Nah tapi kalau ini saya dapatkan kosongan itu
199 ya, hampir 200. Untuk link pembeliannya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Dengan harganya yang segitu menurut saya masih dikatakan wajar lah kalau kualitas catnya ini biasa standar. Dan dalam beberapa kali pemakaian ini belum pernah tabrakan secara parah, kemarin hanya sedikit bersenggolan saja. Itu tidak membuat luka yang serius, cuma hanya lecet sedikit. Kemudian hasil dari paint chip juga nggak ada ya. Jadi meskipun kualitas catnya menurut saya biasa, finishingnya ya, tapi ya tidak gampang mengelupas lah sejauh ini. Oke, itu dari spesifikasinya ya, dan perbedaan dengan yang C19 biasa, Muscle Like C19 yang biasa. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian sharing pengalamannya. Jadi setelah beberapa kali pemakaian, seminggu lebih. Jadi raket ini secara umum menurut saya enak, cuma ada beberapa catatannya. Oke, senar raket ini saya tarik dengan senar Ibuki CP6627 LBS. Jadi soundnya seperti ini. Waktu awal-awal menurut saya biasa, tapi setelah beberapa kali pemakaian ternyata senarnya menurut saya enak juga ya. Dia untuk repulsionnya biasa, tapi menawarkan durability yang bagus. Oke, kemudian feel yang paling kerasa ya dari raket ini itu ketika melakukan smash. Itu raket ini apakah terasa getar? Kalau saya sendiri merasakan getar. Saya tidak tahu waktu itu apakah karena posisinya tidak tepat atau bagaimana, tapi kemudian saya langsung waktu itu sempat saya ganti dengan yang Tolson Airlike 77 ini. Saya bandingkan, ternyata memang yang ini lebih stabil daripada yang ini ya. Kalau yang ini tuh terasa sekali getarannya, sehingga saya harus mencari posisi yang tepat untuk memukul biar getarannya nggak terlalu terasa. Jadi harus mencari-cari sweet spot yang tepat. Kalau posisinya pas itu enak, nggak terlalu terasa bergetar ya. Tapi kalau agak kurang pas, maksudnya nggak di pinggir-pinggir banget. Kalau di pinggir-pinggir banget ya memang terasa ini ya, terasa sekali getarannya. Tapi kalau masih di dalam area sini tapi tidak pas, itu getarannya terasa. Dan itu terbukti dengan kemarin waktu saya memakai ini ya, itu tangan saya terasa ada efeknya ya. Efeknya itu jadi sakit, entah karena waktu itu kondisinya tidak fit atau bagaimana. Cuma biasanya kalau saya pakai raket-raket yang lain untuk melakukan smash itu tidak sakit. Kalau dulu memang awal-awal waktu masih belum kebentuk ya, tidak terbiasa nyemes, memang terasa sakit, tapi sudah lewat. Dan untuk melakukan smash itu sudah nggak terasa sakit lagi. Tapi kemarin waktu pakai ini tuh terasa sakit lagi. Jadi ya getarannya itu kerasa ya. Tapi kalau asalkan bisa kalian temukan area sweet spot yang pas, itu getarannya akan minim. Nah, untuk smash menurut saya itu tadi ada getaran ya. Cuma memang dengan melihat spesifikasi raket ini ya, raket ini kan kalau yang saya dapatkan kan beratnya 80, berarti masuk 4U awal 5U akhir ya. Balance point-nya 295, jadi agak berat kepala. Untuk smash, kalau yang posisinya di depan raket ini enak ya, karena raket ini kan termasuk raket yang ringan, kemudian fleksibel, jadi untuk melakukan pukulan yang tajam raket ini mampu ya. Fleksibel itu biasanya lebih membantu membuat pukulan secara tajam. Kalau yang lebih stiff itu kan biasanya lebih lurus ya, kalau ini bisa lebih tajam. Untuk bermain depan menurut saya ini lebih maksimal ya kalau dibandingkan dengan main belakang. Kalau main di belakang untuk melakukan smash itu agak kurang gimana gitu. Kita perlu ngoyo, perlu memaksakan power kita untuk menghasilkan smash yang bagus, dan itu pun nggak powerful banget ya, karena memang tidak terlalu head heavy. Jadi ya kalau yang saya dapatkan ya tidak terlalu head heavy ya, jadi efektifnya mungkin 1-2 kali smashan ya. Kalau dilakukan secara terus menerus itu agak memang kita butuh ya memaksakan power kita untuk itu. Itu untuk smash. Untuk lob bagaimana? Untuk lob saya rasa nggak ada masalah jika dalam kondisi siap, tapi dalam kondisi yang kurang siap dan kita berada agak di belakang ya, kokpitnya udah overhead, kita mengembalikan itu memang ya seperti smashnya tadi, kita butuh usaha lebih ya, butuh effort lebih agar sampai pada bagian belakang lawan.
Kalau posisi sudah siap sih saya rasa nggak ada masalah, cuma memang kemarin waktu saya coba dalam kondisi yang sudah lumayan agak ngedrop, ada agak capek memang. Untuk ngelop itu kita butuh apa ya, butuh kekuatan pergelangan tangan yang lebih bagus. Itu untuk lop. Kemudian untuk drive dan defense saya rasa enak karena raket ini termasuk raket ringan. Kemudian juga tidak terlalu berat kepala ya, ringan dan tidak terlalu berat kepala. Jadi untuk defense dan drive itu masih enak menurut saya. Untuk netting juga enak, nggak ada masalah karena swingnya mudah ya. Placing, control oke, untuk drop shot juga oke. Nanti bisa kalian cek saja di video gameplay saya, bisa kalian nilai. Cuma yang paling kerasa itu ketika melakukan smash dan melakukan lob dalam kondisi yang mungkin kurang fit atau kita udah telat, itu memang butuh effort yang lebih. Jadi menurut saya ini untuk bermain depan lebih maksimal ya jika dipakai untuk bermain di belakang. Ini lebih lebih banyak menguras tenaga. Kalau kita memaksakan nanti menurut saya akan terasa sekali getarannya. Tapi itu mungkin bisa diakali dengan tension yang mungkin bisa dikurangi ya. Kalau ini 27 lbs. Ya meskipun ini bisa sampai 20-30 ya, tapi saya rasa nanti akan terasa bergetar. Itu kalau yang saya rasakan ya, kalau saya bandingkan dengan yang Tolson Airlag 77 ini. Ini terasa lebih, kalau ini terasa lebih stabil daripada yang ini. Oke, dengan harganya yang segitu, menurut saya raket ini kalau buat pemula ini menurut saya sudah worth it banget. Spesifikasinya menurut saya asik buat pemula dan ini juga fleksibel, jadi lumayanlah membantu memberikan dorongan tenaga ya. Kemudian jika dipakai buat main depan lebih maksimal tentunya. Kalau yang sudah lumayan, jam terbangnya udah lumayan, ini itu buat main depan lebih maksimal ya. Kalau main belakang bisa-bisa aja, tapi kalau yang saya rasakan akan lebih butuh banyak effort jika melakukan smash yang secara terus-menerus. Jadi kita harus bermain cerdas dengan melakukan variasi ya. Tidak langsung smash, mungkin bisa chop dulu kemudian smash, atau kontrol dulu baru smash. Itu mungkin akan lebih ini. Tapi untuk harga 100-200 ribuan raket ini menurut saya worth it. Bisa kalian miliki kan. Kalau saya perhatikan beberapa yang sudah membeli ini testimoninya bagus-bagus, tidak mengecewakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Semoga yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, jika nanti ada kekurangan akan saya tambahkan di kolom deskripsi. Terima kasih, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.